Pribadi mungkin dari upline saya ya, Santi ya. Setiap minggu dia telepon saya, Ci, Budi udah 3 juta. Minggu depan lagi, Ci, Budi udah 8 juta. Setiap minggu naiknya cepet banget ya. Ci, tiba-tiba dia bilang Budi udah 100 juta. Tek, 100 juta Sam. Dan hari saya bilang gini, ini kayak orang kayak main tuyul aja, cuma naiknya kan. Akhirnya singkat cerita, saya bilang San, saya coba dong ketemuin saya datang ke rumah dia langsung. Ajarin saya bisnisnya kayak gimana langsung. Jadi saya bagi saya itu saya tahu maksudnya tipikal leader saya seperti apa gitu loh. Saya bilang wah ini orang nggak main-main nih. Saya datang ke rumah dia, saya belajar marketing plan. Saat itu diajarin saya belum mudeng sebenarnya kok Bun, tapi saya bilang oke lah, saya sambil jalan aja ya San ya. Oke. Nah dari situ tahun berapa? Tahun berapa? Tahun 2020. Itu bulan Juni, saya masih ingat. Saya ke rumah dia, bener-bener saya percaya kalau kita tuh nyari upline itu tuh pasti tuh jalan tuh orang. Karena nggak mungkin, biasa kan upline tuh yang beruber kita kan nyariin, teleponin, ini nggak, malah downline yang nyariin upline gitu loh. Nah dari situ ya saya belajar, ya udah akhirnya saya belajar setiap hari itu saya belajar YouTube-nya Kobun itu kayak minum obat pagi siang sore. Kalau saya mau ketemu orang, saya belajar gimana cari presentasi, gimana cara marketing plan gitu kan, sampai perusahaannya seperti apa ya. Nah dari situ saya lari Kobun. Gitu. Oke. Jadi berawal berdagang atau gimana? Background saya itu memang saya itu pedagang ya, dalam arti saya trading. Jadi saya masukin barang-barang ke supermarket. Jadi pas pandemi, di mana supermarket itu tuh maunya tuh food semua kan, jadi semua barang-barang kitchenware itu saya mainnya di kitchenware Kobun. Jadi alat rumah tangga. Jadi semua mereka close. Terus benar-benar nggak ada income karena kan kebetulan saya juga namanya bisnis itu kan nggak bisa kelihatan langsung ya. Saat itu saya baru berjalan kurang lebih 3 tahun. Nah, pas pandemi itu benar-benar tuh istilahnya nggak ada tabungan karena memang kan namanya kita trading kan diutanginnya 2-3 bulan baru dibayar kan. Nah akhirnya benar-benar saya dengar Santi bilang setiap minggu bisa kenaikannya tuh signifikan banget ya kan, sampai diangkat dibilang 200 juta. Wah itu benar-benar buat saya klik banget gitu loh. Jadi background saya itu sebagai businesswoman. Sebelumnya belum pernah bisnis MLM? Belum. Ini benar-benar pure pertama kali saya jalanin bisnis MLM. Nah, boleh tepuk tangan dulu ya Bapak Ibu. Nah, dari pengalaman trading dibandingkan dengan bisnis MLM, apa yang dirasakan oleh Bu Betty? Tentu ada plus minus, ada kelebihan di bisnis konvensional dan ada kekurangannya. Nah, demikian juga di AFC ini seperti apa yang dialami dan dirasakan, mungkin teman-teman perlu tahu nih. Kalau di bisnis konvensional itu bagi saya itu make money-nya lama ya teman-teman, karena kan kita hitungannya bulanan gitu kan. Tapi kalau di sini tuh seperti Pak Ikin bilang, kita per hari ini dapat member, besok langsung konnichiwa gitu. Jadi bener-bener tuh apalagi kan kita kalau di sini kerja cepat, kerja rajin dapatnya banyak. Kalau di konvensional kalau kerja rajin ya udah segitu-gitu aja seperti itu, karena kan maksudnya sesuai dengan permintaan aja. Kalau di sini kan enggak dong, yang sakit banyak, kebutuhan juga banyak. Ya mungkin lebih tepatnya seperti yang Pak Budi sering sampaikan, ini di konvensional tuh tidak ada unsur perkalian. Benar, setuju banget, benar. Jadi istilah katanya kita doang yang kerja. Iya, nah Pak Budi mungkin lebih bisa menjelaskan mengenai. Saya 1 bulan pertama itu saya ketemu orang itu via WhatsApp atau langsung itu 10 orang. Jadi bagi saya itu namanya bisnis jaringan kan kita mesti butuh ketemu orang ya. Jadi saya lisin 1 hari itu saya mesti telepon orang minimum 5 orang. Ketemu minimum itu 5 orang. Harus. Jadi saya mesti targetin karena bagi saya itu namanya kita bisnis itu harus ada target, karena kan di sini kita nggak digaji. Benar ya, kita nggak digaji. Jadi 1 bulan pertama saya bikin list name teman-teman siapa yang saya mesti teleponin. Jam 8.30 saya udah kayak orang kantor, saya udah duduk, saya WhatsApp morning ya kan, biasa saya gitu teman-teman. Udah gitu saya tahu nih ini kayaknya karena saat itu masih pandemi kan, semuanya masih di rumah semua. Saya WhatsApp, saya bilang sis saya share info dong gitu loh. Kalau orang tua saya bilang tante saya share info ya tante, kebetulan ini ada produk makanan kesehatan dari Jepang. Saya share. Dari 10 itu setiap hari itu ada 1 orang yang nanya, pasti ada 1. Nah singkat cerita, setelah saya udah bisa ketemuan sama mereka, baru saya keluar. Nah setelah anggaplah maksudnya dalam 1 bulan itu saya udah ketemu anggaplah 5 member yang benar-benar udah join. Dari 5 member itu saya ketemuan, saya duplikasi mereka karena mereka minum produknya bagus. Yuk tante, yuk Ci, yuk om gitu loh. Kita sama-sama
make money dari sini mau gak? Ya anggap aja lah kayak masa-masa pandemi kan kita nggak ada uang tambahan kan, siapa tahu dari sini bisa gitu. Ternyata bisa. Saya bulan kedua itu setiap hari saya keluar rumah itu jam 9 pagi sampai jam 10 malam saya balik ke rumah. Saya nemenin member karena benar kata Ko Gun, kata Ko Budi, kalau awal member yang nggak ngerti jangan langsung turun. Jadi ibarat katanya ditemenin dulu gitu. Jadi saya temenin dari satu tempat ke tempat yang lain. Itu tuh saya masih ingat bulan-bulan 8 2020 kan Covid udah mulai agak reda ya. Bulan 8 sampai bulan 12 berarti kan 4 bulan saya jalan. Setiap hari jam 9 sampai jam 10 malam saya nyampe rumah. Bulan 12 saya masih ingat tahun 2020 Covid naik lagi kan ya. Saya udah di rumah udah benar-benar takut karena setiap hari jam 6 pagi buka handphone, teman-teman pada pesen barang kirim ke rumah sakit. Wah saya agak parno, wah ngeri juga nih. Tapi teman-teman tahu nggak, 4 bulan saya jalan full. Itu income saya di tahun 2020 Desember itu tuh naiknya itu hampir udah mau 4 bulan ya, itu udah hampir di angka per bulan itu 80 something. Jadi saya bilang nih gila nih, ini produk nih gila, perusahaannya gila. Dan bener-bener setiap pagi konnichiwa. Maaf ya, selama pandemi itu di rumah tuh nggak pernah namanya kekurangan makan, ibarat katanya malah kita bisa pesen-pesen, apalagi kan dulu kan PO ya kan, setiap hari orang nawarin PO selalu kita beli. Kenapa? Duitnya lumayan dapatnya, bantu orang lagi buat mereka tuh PO makanan gitu loh. Jadi dari situ saya bilang wah luar biasa banget. Nah dari situ ya udah, jadi intinya harus ada bikin list name dulu, misalnya sehari nih ketemu siapa. Jadi jangan cuma pas kepingin telepon baru telepon, jangan, karena namanya bisnis itu kan semuanya memang harus apa ya, ada daftar nama gitu. Karena istilah kata kayak kita nawarin barang lah, kalau kita bingung mau nawarin barang apa kan blank ya kan. Jadi malam hari sebelum itu kita bikin dulu teman-teman siapa yang mau dikontak nih, kayaknya ini kurang lebih nih calon prospeknya yang lumayan nih ya kan. Sempatin waktu, misalnya ketemuan dulu atau misalnya ngobrol buka omongan dulu, gimana kerjaan, gimana keluarga. Jadi jangan langsung masuk ke produk. Tapi memang saya tahu kalau teman-teman saya yang butuh produk, saya langsung gitu. Jadi saya nggak ada basa-basi, itu teman-teman dekat. Tapi kalau teman-teman lama nanya gimana nih pandemi, keluarga sehat-sehat kan gitu kan. Oh ya nih ada yang kena bed gini-gini, ada yang meninggal. Aduh kasihan banget ya. Nah dari situ saya sharing produk. Jadi intinya di sini jangan sungkan Bapak Ibu, jangan sungkan, karena di sini kita bukannya apa ya, bukannya suruh orang keluarin duit untuk hal yang menyusahkan mereka, tapi keluar duit untuk hal yang menyehatkan mereka. Pertama itu, kedua keluar duit untuk sesuatu yang bisa membangun ekonomi mereka juga, gitu loh. Saya bisa yakinkan teman-teman di sini full time 1 tahun itu pasti dapat income nggak kurang dari 30 juta. Percaya teman-teman. Mau bisnis apa sekarang di luaran, bener gak? Semuanya pada bilang semuanya bisnis memang kena dampak semua. Tapi farmasi sih menurut saya sih tetap ya. Kalaupun memang nggak ada yang mau beli paket, coba teman-teman sharingin. Bisa lu sasetan, bantu dengan sasetan. Minta tolong dari upline. Ada barang nggak, ada yang mau. Dia ngerasa enak, dia berani beli produknya. Seperti itu. Ini adalah bisnis yang dimana kita cuma bisa berbagi gitu loh, nggak cuma tentang me and me, tapi kita bisa jadi berkat melalui keuangan teman-teman kita terbantu dengan kesehatan, seperti itu. Semangat ya teman-teman. Oke, makasih. Perkenalkan diri Pak Ikin sama Bu Betty. Nah, kita mulai bertanya ya. Oke, mulai dari Pak Ikin. Pak Ikin, kemarin kan kita kedatangan Pak Yanto nih, ya upline-nya Bapak. Nah, saya baru kaget juga loh, kata Pak Yanto, upline-nya Bapak katanya ya. Pak Ikin datang ke rumah saya dulu pertama kali adalah nawarin panci loh katanya loh. Kanibu. Ya kan? Saya nggak tahu, makanya nanti kita tanya juga kan, apakah panci atau kanebo gitu kan. Nah pada saat itu Pak Ikin cuma gini, oke Pak Yanto, ya kan, kalau bisa ya menghasilkan 10 juta aja sebulan, nah saya benar-benar akan all out di sini katanya gitu ya. Nah tapi ternyata hari ini samurai sih 100 juta lewat nih, ya kan. Nah ini gimana Pak cerita-ceritanya dari awal, ya kan, pertama kali mengenal AFC sampai hari ini Pak. Terpanjang ya. Mengenalkan AFC dulu lah ya pertama ya. Dari Kanebo Pak, Oke, silakan Pak Ikin. Oke, terima kasih teman-teman ya. Intinya saya waktu diceritakan tadi tentang Kanebo, tentang memang saya sebelum terjun di dunia MLM, saya memang direct selling. Direct selling itu buat saya pada saat itu
sudah luar biasa, artinya bisa tiap hari dapat uang, bawa pulang uang ke rumah setiap hari ya. Kan sebelum di direct selling, sebelum door to door sales pakai dasi door to door, itu saya memang kerja konvensional, itu sebagai tata usaha di sekolahan swasta di Jakarta Selatan dengan gaji zaman itu 250.000. Itu sudah naik dari 200 ke 250.000. Dan saat itu saya tahu bahwa UMR pada zaman itu 172.000. Jadi saya udah di atas UMR pada saat itu. Tapi saya merasakan, loh, kok saya sudah di atas UMR tapi saya merasa belum bisa untuk berpikir punya tabungan, ya hampir habis terus. Nah, dari situ begitu saya keluar, saya belajar direct selling, belajar sales, hanya belajar 1 minggu, tapi saya bisa merasakan uang gaji 1 bulan di kerja sebagai tata usaha, saya bisa dapatkan nggak nyampe 1 minggu. Wah, ini saya udah meningkat lebih bagus. Nah, mencoba beberapa MLM yang ada di Jakarta, saya belum pernah mempunyai